Kali ini gue pengen bahas sebuah tripod yang asik banget buat kalian yang mungkin sering bepergian. Halo semuanya, selamat datang di channel SMID dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah tripod yang gue rasa bakal seru banget buat kalian yang mungkin doyan kegiatan outdoor atau suka berpindah-pindah tempat tapi pengen tripod yang simple dan juga kokoh buat jadi tripod utama kalian. Ini adalah Costa Alus AT100B yang bisa kalian dapat dengan harga Rp1.499.000. Emang bukan harga yang murah ya, tapi kalau kalian udah biasa bermain dengan tripod-tripod foto profesional gitu ya, yang beneran bagus dari segi build quality-nya, kestabilannya, ball head-nya, dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya apa yang ditawarkan sama tripod dari Costa ini menurut gua value-nya itu bisa dibilang cukup sweet spot dengan apa yang kita dapatkan. Dan faktanya, setelah pengetesan tripod ini emang beneran jadi salah satu tripod utama kita buat produksi. Dan fakta juga, gue nggak bisa tunjukin sekarang ke kalian karena tripodnya dipakai gitu ya di kamera utama sekarang. Karena kita sebelumnya habis syuting juga tadi dan kita mungkin miss kalau abis ini pengen syutingin si tripod itu dan sekarang lagi dipakai gitu ya. Dan males buat tuker-tuker tripod, jadi ya itu kalian lihatnya dari B-roll aja. Di paket penjualannya sendiri kita bakal dapat sebuah carrying bag kayak tripod pada umumnya. Lalu kita juga dapat phone holder dan juga magic arm yang agak spesial, cukup berbeda dari tripod-tripod yang lainnya gitu ya. Dan phone holder sama si magic armnya ini juga nggak sembarangan. Gue ngerasa si magic armnya itu kayak magic arm harga 200 ribuan ke atas gitu ya. Jadi lumayan oke, rasanya metal juga, kokoh, dan menurut gue itu additional yang sangat bagus karena kita banyak banget pakai magic arm di sini dan beberapa kali hilang, sehingga pas si tripod ini datang dan dia bawa magic arm yang kualitasnya bagus, yang ukurannya lumayan panjang juga, itu membuat hati gue sangat gembira gitu ya. Jadi itu adalah addition yang agak jarang sebenarnya di tripod-tripod tapi lumayan cakep gitu, lumayan kepake banget. Lalu buat tripodnya sendiri build quality-nya gokil, solid banget, cakep, terasa kokoh, dan dia memang untuk materialnya sendiri itu dibuat pakai aluminium. Jadi dia materialnya aluminium, kokoh banget, tapi dia kalau misalkan kita lipat dan kita bawa-bawa, dia nggak terlalu berat karena dia aluminium. Walaupun memang dia belum seenteng tripod-tripod karbon, tapi kan balik lagi kita lihat harganya gitu ya. Dan dengan aluminium, dengan ukuran yang dia tawarkan gitu ya, dan juga kestabilan yang dia berikan, menurut gua berat dari tripod ini bisa terbilang cukup enteng juga gitu. Bisa sangat tolerable ketika kita berpindah-pindah tempat. Kalau lagi di kondisi terlipat, dia itu ukurannya cuma di 50 cm aja. Dan tinggi maksimalnya itu dia bisa sampai di 147 cm dan 177 cm, 177,5 cm. Kalau misalkan kalian extend lagi pakai lehernya ditinggiin ke atas. Dan yang gua suka, kalaupun kita extend lehernya ditinggiin ke atas, mungkin karena bentuk lehernya juga ya, dia bukan ngebulet gitu, tapi bentuknya agak tegas, itu dia stabil walaupun dalam posisi yang lumayan tinggi gitu ya, nggak yang kayak jadi oglek atau gimana, karena lehernya sendiri juga aluminium dan tadi mungkin dia menggunakan struktur yang lumayan tegas, bukan lingkaran, yang membuatnya jadi lebih stabil juga. Gue suka banget. Lalu di sisi bawah lehernya dia ada bentuk pengait juga kalau kita pengen naruh pemberat, misalkan kita berada di posisi yang lumayan berangin atau mungkin yang kurang level gitu ya tanahnya, walaupun ya kita bisa atur kakinya juga, tapi ya dia ada pemberat dan itu bisa sangat-sangat membantu. Sama si lehernya ini juga bisa kita pull, tarik keluar, dan kita masukinnya dari bawah sehingga dia bisa menggunakan setup upside down juga. Di salah satu kakinya itu ada bagian yang dikasih grip karet juga dengan tulisan Costa, dan ya paling nggak itu lumayan bisa bikin pegangan kita lebih minim kemungkinan kepleset dan biar agak lebih nyaman juga. Sama yang gue suka banget dari kakinya adalah sistem locknya yang dia menggunakan sistem yang gampang banget gitu ya. Dia sistemnya tuh yang pakai locking gitu, bukan twist, otomatis jadi lebih cepet, tapi dia agak beda juga dari yang lain karena bentuk locknya itu agak panjang gitu. Jadi buat digapai itu gampang gitu, bener-bener tinggal brek, nggak nyangkut yang bikin agak susah bukanya kayak kalau misalkan locknya terlalu pendek atau terlalu kecil. Ini dia gede dan panjang. Dan ya intinya kalau kita pengen panjangin kakinya,
itu cepet banget gitu. Prek, 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 prek. Dan nguncinya pun kita nggak perlu kira-kira, pokoknya dia udah full masuk, dia udah pasti ngunci gitu. Jadi ya itu salah satu yang gua suka juga dari tripod ini. Dan memang tripodnya sendiri karena penggunaannya sesimpel itu, secepat itu, dia benar-benar jadi salah satu tripod utama kita buat produksi juga. Overall ini adalah tripod yang menurut gue punya value yang sweet spot banget. Kayak yang tadi gue bilang, ini udah jadi salah satu tripod utama kita juga karena ease of use-nya, penggunaannya yang cepet, simple, gampang, kokoh gitu ya. Dan ya harganya nggak terlalu mahal gitu. Beneran udah kita udah pakai di kondisi yang lumayan ekstrim juga. Kita bawa ke pantai, pasir-pasiran, basah-basahan, kena hujan, kena panas juga, itu semua aman. Dan emang waktu kita creature pun, ini jadi salah satu tripod support kita bawa-bawa terus walaupun memang tidak terlihat di dalam kamera. Karena kalau gue pakainya karbon gitu ya, gue pakai tripod karbon karena ya balik lagi gitu ya, pemeran utama gitu kan, kameranya pakai tripod karbon. Dan buat produksi, kita pakai si Kosta Alus ini. Yang tadi nama lengkapnya Kosta Alus AT100B gitu ya. Karena beneran segampang itu. Ini tripod yang jadi favorit banget. Seka sama si Wowo udah pasti pakainya tripod ini terus gitu. Justru gue yang pakai karbon. Karbon juga kadang kan ada yang twist. Kayaknya waktu kita creature tuh kita pakai yang twist deh. Dan itu lumayan justru lama dibandingkan si tripod ini. Tapi ya balik lagi punya plus minus masing-masing. Dan ini bener-bener sweet spot banget. Gue yang karbon itu sempet sampai gue pernah nuker pakai karbon, akhirnya pakai yang klik juga ya gitu ya. Biar lebih cepat. Dan tripod ini sangat awet dan sangat-sangat ngebantu di dalam produksi kita gitu. Jadi bener-bener recommended. Tapi ya balik lagi kayak yang tadi gue bilang, gue sangat rekomendasiin kalau memang kalian buat YouTube juga ya. Buat video, ini kan buat foto, tripodnya utamanya. Tapi kalau kalian pengen buat video, ya gue saranin invest juga ke fluid headnya. Karena se-worth it itu. Satu tripod ini aja kalian bisa pakai ball head, bisa diganti ke si fluid headnya dan itu performanya cakep gitu. Jadi gue bener-bener rekomendasiin banget. Oke, paling itu aja sih sedikit review dari gua dari tripod Kosta Alus AT100B ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan atau ya kalian juga punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi referensi. Gua Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.